Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada pelajaran ke-1 ya, kitab atau buku Metode Asy-Syafi'i yang kelas tajwid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pelajaran ke-1, yaitu al atau hamzah lam, atau disebut juga dengan pembahasan lam sukun. Nanti kita akan mengetahui daripada pembahasan lam sukun ini ada beberapa bagian. Ada lam al, ada lam fi'il, dan juga ada lam isim. Akan tapi pada pembahasan video kali ini adalah lam al. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan al ini sebelumnya saya sudah membahas berkaitan dengan al, di mana al ini pada pembahasan sebelumnya, di mana al ini terbagi menjadi dua, ada al qamariyah, ada al syamsiyah. Pada pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya, teman-teman yang mungkin baru menonton video ini, silahkan agar menonton terlebih dahulu video sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan al-qamariyah, sehingga teman-teman nantinya nyambung pembahasannya atau pemahamannya secara tuntas karena pada pembahasan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan al yang kedua, yaitu al-syamsiyah. Oleh karena itu, saya harap teman-teman yang baru hadir, yang baru menyaksikan video ini, yang ingin mendalami kitab tajwid, terutama metode Asy-Syafi'i ini, silakan ikuti juga video-video sebelumnya, khususnya video yang kemarin, yaitu tentang al-qamariyah, sehingga kita nyambung ketika membahas al-syamsiyah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang sudah kita ketahui bahwa hukum al atau bacaan al hamzah lam yaitu terbagi menjadi dua, yaitu al-qamariyah dan al-syamsiyah. Al-qamariyah kita tidak lagi menjelaskannya secara tuntas, secara rinci karena sudah dibahas. Akan tapi sedikit memurojaah bahwa al-qamariyah ini adalah lam sukun yang dibaca jelas atau yang dibaca ilhar, sebagaimana dikatakan di dalam matan Tuhfatul Atfal, lilami al halani qabla ahrufi ulahuma ilharuha. Lam al itu terbagi menjadi dua keadaan, ulahuma ilharuha. Yang pertama adalah dibaca ilhar, yaitu apa? Ketika bertemu dengan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ketika al atau lam sukun bertemu dengan salah satu daripada ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ini yang 14 huruf, maka lamnya dibaca jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan al yang kedua, yaitu al-syamsiyah. Nah, al-syamsiyah ini ditinjau dari segi bahasanya
ya syamsun, ya syams itu dari kata syamsun yang artinya adalah matahari. Nah, coba kita lihat ya bentuk matahari. Di mana matahari itu kita dapat melihat bentuknya atau keberadaannya, ya bercahaya dan bulat. Akan tetapi ya ketika kita memandangnya secara langsung itu akan membahayakan mata kita atau mata kita tidak nyaman dan justru akan menjadi penyakit. Nah, ini salah satu ya serapan di mana al-syamsiyah ini sama dengan keadaan seperti itu. Artinya ada kondisi lam sukun ini nantinya tidak bisa kita baca secara langsung, sebagaimana kita melihat matahari ya dengan mata telanjang kita secara langsung, dan ini tidak bisa atau penyakit. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih pengertian daripada al-syamsiyah ini? Jadi al-syamsiyah ini adalah apabila ada satu kata yang dia diawali dengan al, ya, yaitu hamzah lam, yang bertemu dengan salah satu di antara 14 huruf, yaitu apa? Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dad, ta, wa, lam, nun. Nah, ada 14 huruf. Ya, kalau teman-teman ya susah menghafalnya, mungkin kita menghafalnya dengan susunan kata yang diajarkan oleh ulama kita. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ya Matan Tuhfatul Atfal karangan Al-Imam Sulaiman Ibnu Zamzuri, Sulaiman Al-Zamzuri, dalam kitab Tuhfatul Atfalnya, yaitu apa? Dari pembahasan lam syamsiyah ya, tsanihima idghamuha. Tsanihima idghamuha fi arba'i wa asyratin aidan wa ramzafa'i. Dan yang kedua adalah lam syamsiyah. Lam syamsiyah ketika bertemu dengan salah satu ya daripada 4 dan 10, maksudnya dalam 4 tambah 10 yaitu 14 huruf. Ya, wa ramzuhafa'i, dan rumusnya adalah sebagai berikut. Tibtum masil ruhman tafuz dhani'am da'su adhannin zur syarifan nil karam. Nah, coba teman-teman tulis ya supaya cepat dihafal ya. Tibtum masil ruhman tafuz dhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Tibtum masil ruhman tafuz dhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah, bagaimana cara mengetahui huruf-huruf lam syamsiyah pada ya susunan kata tadi? Teman-teman hanya lihat di ya huruf pertama setiap katanya. Huruf pertama setiap kata tersebut. Contohnya tib, ya, yaitu huruf pertamanya adalah ta. Tib, summa kemudian tha, ya, tha. Sil kemudian sad, ya. Rahman kemudian ra. Tafuz kemudian ta. Tafuz dhif, ya, kemudian dhad. Dha itu zal, alif, ya, dha kemudian dal. Ni'am yaitu nun. Da kemudian dal. Su'a kemudian sin. Dhannin kemudian dha. Zur kemudian zai. Syarifan kemudian sin. Lil karam kemudian lam. Nah, ini ya. Jadi teman-teman hanya ambil huruf yang pertama pada setiap kata tersebut. Tibtum masil ruhman tafuz dhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Coba teman-teman hafalkan supaya nanti mudah menghafal setiap huruf daripada huruf-huruf lam syamsiyah ini.
Nah, ketika ada kata yang dia diawali dengan al, setelahnya salah satu daripada 14 huruf ini, maka lam sukun tersebut dibaca idgham. Ya, idgham itu apa teman-teman? Ya, idgham itu adalah ya secara bahasa artinya memasukkan. Al-idghamu artinya memasukkan. Adapun secara istilah, isalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan katsani yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Artinya adalah menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Nah, dari istilah ini kita dapat memahami yang dimaksud dengan idgham, yaitu apa? Menggabungkan huruf yang sukun dan huruf yang berharokat. Jadi idgham itu adalah bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat. Kemudian huruf yang sukun ini ya itu dimasukkan atau digabung dengan huruf setelahnya. Ya. Dalam hal ini adalah lam sukun. Jadi lam sukun bertemu dengan huruf yang hidup. Nah, huruf yang hidupnya ini adalah salah satu di antara 14 huruf tadi. Contohnya adalah ta. Nah, lam sukun itu dimasukkan kepada ta. Dimasukkan kepada ta yang ditandai dengan harokat tasdid. Ya, ta yang bertasdid. Sehingga lam sukunnya tidak usah dibaca. Yang dibaca adalah taknya saja. At-ta, contohnya at-ta. Asalnya di situ secara tertulis ada lam sukun al-ta. Tapi karena dia adalah lam syamsiyah, maka secara kaidah lam sukun tersebut tidak dibaca. Dimasukkan kepada ta, sehingga yang dibaca hanyalah ta yang bertasdid. Jadi teman-teman untuk dapat mengetahui cara bacanya gampang sebenarnya, lihat pada ya gaya tulisannya. Kalau di tulisan kita bisa lihat di situ ya ketika dibaca lam syamsiyah, pada lam sukun di situ tidak ditandai dengan tanda sukun. Tidak ditandai dengan tanda sukun, ya yang bulat ataupun yang begini. Ya, tidak ditandai. Kemudian pada huruf setelahnya ditandai dengan tasdid. Nah, ini menunjukkan bahwa lam sukun tersebut tidak usah dibaca. Dilewat saja dan bacalah huruf setelahnya, yaitu huruf yang bertasdid. Sedangkan kalau kita melihat ya contoh lam qamariyah, nah kata yang dia dibaca al qamariyah atau lam qamariyah, lam sukunnya itu ditandai dengan tanda sukun, yaitu seperti ini atau bulat. Dan kata setelahnya ya salah satunya contoh ba, al-ba. Nah itu ba tidak ditandai dengan tasdid. Nah ini ya dari sini kita paham nih bahwa yang dimaksud dengan idgham itu adalah memasukkan bunyi lam sukun kepada huruf setelahnya. Ini yang disebut dengan lam. Sehingga keduanya terucap secara bersamaan. Maksudnya apa? Lam sukunnya terucap pada huruf setelahnya. Contohnya ya atta tadi harusnya dibaca alta, tapi lam sukunnya tidak dibaca, melainkan dibaca huruf setelahnya. Atta, seolah-olah lamnya hilang dan masuk ke huruf ta. Atta, atta. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Itu ya pengertian daripada idgham. Sehingga dapat kita pahami yang dimaksud dengan al-syamsi adalah ketika ada kata yang dia terdapat al, ya. Setelahnya adalah huruf salah satu 14 huruf yang tadi disebutkan, seperti contohnya ta, maka lam sukun pada kata tersebut tidak dibaca, tapi dimasukkan kepada huruf setelahnya, yaitu huruf ta tadi. Ya, sehingga dibaca at-ta. At-ta. Nah, sekarang kita ya mencoba membaca contoh-contoh di kitab ya metode Asy-Syafi'i ini. Teman-teman silahkan buka halaman ketiga ya, agar kita bisa mengikuti ya, teman-teman bisa mengikuti saya dengan baik dan benar ya, supaya bisa melihat kata-kata yang menjadi contoh yang kita baca ya.
Nah, sebelum itu perlu diketahui di sini ada catatan ya, di mana setiap al, yaitu baik al qamariyah ataupun al syamsiyah, pasti di situ diawali dengan adanya hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu ditandai dengan ya tanda sod atau kepala sod kecil ya, kepala sod menyerupai dengan dhammah. Sebenarnya itu bukan dhammah teman-teman, yaitu adalah kepala sod. Kepala sod yang menunjukkan adalah hamzah ya, hamzah wasol. Hamzah wasol. Sod itu shola, yaitu wasol gitu ya. Nah, kaidahnya baik al-qamariyah ataupun al-syamsiyah, hamzah wasol pasti dibaca fathah. Ya, pasti dibaca fathah. Tidak ada yang dibaca kasroh ataupun ya dhammah, tapi semuanya dibaca kasroh ya, dibaca fathah. Jadi a gitu ya. Kemudian jika dia adalah lam qamariyah maka lamnya dibaca al gitu. Ketika lam syamsiyah maka tidak dibaca melainkan setelahnya yang dibaca. Baik, coba kita baca contoh-contoh yang ada di halaman 3 ini ya, teman-teman. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu. Ad-dinu. Nah, di sini al setelahnya huruf dal. Ya, huruf dal salah satu di antara huruf lam syamsiyah ya. Ad-dinu. Baik, coba bareng-bareng. Ad-dinu. Masya Allah, mumtaz. Jadi lamnya tidak usah dibaca. Nah, di situ di huruf dal sudah ada tanda tasdid sehingga lebih dapat memudahkan kita mengetahui bacaannya. Ad-dinu. Sekarang contoh yang kedua, al-lailu. 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 Nah, coba perhatikan teman-teman di sini. Di mana sih lam sukunnya? Kok di sini sepertinya tidak ada gitu ya? Al-lailu. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa pada kata al-lailu itu sebenarnya ada lam sukunnya. Di mana? Di tasdidnya itu. Jadi tasdid itu menggabungkan ya dua huruf yang awalnya sukun, setelahnya berharokat. Nah, di sini asalnya adalah al, kemudian lailun, al lailun. Nah, ketika ada al maka jadi lailu. Jadi al lailu. Nah, karena ada dua lam dalam kaidah bahasa Arab atau tulisan Arab, biasanya itu digabungkan menjadi satu ketika ada dua huruf yang sama ya, ditandai dengan tasdid. Jadi dua huruf yang sama sebelumnya sukun, setelahnya berharokat, itu ditandai dengan tasdid. Jadi digabung sehingga seolah-olah jadi satu gitu ya, padahal ada dua sebenarnya. Contohnya misalkan al-haqqatu. Nah, haqqatu asalnya haq, nah sukun qaf yang pertama, kemudian qatu, qa yang kedua fathah. Maka ditandai dengan tasdid jadi satu huruf. Qatu, al-haqqatu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini ya lamnya sebenarnya ada dua, jangan bingung ya, karena sama-sama huruf lam sehingga ditulis menjadi satu saja dan ditandai dengan tasdid. Baik ya, kita baca al-lailu. Al-lailu. Coba al-lailu. Masya Allah, mumtaz. Lanjut. At-taubatu. At-taubatu. Coba at-taubatu. Masya Allah. An-nasu. 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 Coba an-nasu. Masya Allah. Lanjut. Ar-rahim. Ar-rahim. Nah, di sini ada ro yang bertasdid ya, dibaca tebal. Ro ya, ar-ro, ar-ro, ar-ro. Nah, dibaca tebal ya, teman-teman. Dan ro-nya harus dibaca jelas ya. Jangan sampai hilang keberadaan takrirnya atau getarannya ya. Ar-rahim. Coba
Ar-Rahim. Masya Allah. At-Tariqu. At-Tariqu. Coba teman-teman. At-Tariqu. Nah, di sini ada to, ya, to harus dibaca tebal dan karena dia sifatnya isti'la. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang sifatul huruf dan di situ to sifatnya salah satunya adalah isti'la. Dibaca tebal, suara ke atas, ya. At to, jadi bukan to, bukan, tapi to, ya, to, jadi harus dibaca tebal. At-Tariqu. Coba. At-Tariqu. Masya Allah. Lanjut. As-Sama'u. As-Sama'u. Coba. As-Sama'u. Masya Allah. Mumtaz. Lanjut. Asy-Syamsu. 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 Coba. Asy-Syamsu. Masya Allah. Ats-Tsawabu. 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 Coba. Ats-Tsawabu. Masya Allah. Allallina. Coba dibaca jelas ya dha-nya. Gitu ya. Allallina. Coba. Allallina. Masya Allah. Az-Zaituna. Az-Zaituna. Nah, zai jangan seperti za, ya. Jangan seperti za, tapi za, ya. Za. Kalau za beda. Za sama za beda, ya. Az-Zaituna. Coba. Az-Zaituna. Masya Allah. At-Taghina. At-Taghina. Coba. At-Taghina. Masya Allah. Ar-Rahmani. 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 Masya Allah. Lanjut. Al-Zalimina. Al-Zalimina. Coba. Al-Zalimina. Masya Allah. At-Taibuna. Coba. At-Taibuna. Masya Allah. As-Sabirina. As-Sabirina. Masya Allah. Lanjut. Az-Zakirina. Az-Zakirina. Coba. Az-Zakirina. Masya Allah. Mumtaz. As-Salihuna. As-Salihuna. Jadi ketika membaca shad itu harus tebal, ya. So. As-Salihuna. Coba. As-Salihuna. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, itu teman-teman yang bisa kita bahas berkaitan dengan pembahasan lam syamsiyah. Alhamdulillah, pelajaran pertama, ya, pelajaran ke-1 kita sudah menyelesaikannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan bagi yang ingin bertanya di kolom komentar. Kemudian saya berpesan pada teman-teman, kalau ingin mendalami buku, ya, metode Asy-Syafi'i ini, silahkan beli bukunya dan kita mencoba yang membahas melalui video ini. Mudah-mudahan
teman-teman bisa mengikutinya sampai selesai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada saya untuk bisa melanjutkan pembahasan ini sampai selesai. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan ya tidak ada sedikit pun dari kita yang merasa malas atau lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.